Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita pada mata kuliah farmakologi kebidanan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi atau sub materi pembelajaran terkait dengan obat-obat antiemetik ya, obat antiemetik. Oke. Eh, jadi dalam ilmu kebidanan ya, ini biasanya emesis ditemukan pada ini ya, pada kehamilan dini, kemudian pada persalinan dan pada periode pasca bedah. Oke, dan keadaan ini bukan hanya saja menimbulkan distress terapi, tetapi juga bisa membawa ini ya, membawa konsekuensi fisiologis yang serius terhadap ibu yang ini ya, ibu hamil ya. Dan termasuk di sini ada istilah hyperemesis gravidarum ya, di mana istilah ini menggambarkan bahwa bila kondisi muntah yang berlebihan yang bisa menyebabkan ini sampai kekurangan cairan elektrolit atau gizi ya pada uh, pasien yang mengalami hiperemesis gravidarum ya. Nah, terutama ini sangat tidak diharapkan pada ini ya, ibu yang mengalami kehamilan dini ya gitu. Kemudian selanjutnya bahwa terkait dengan fisiologi daripada mual dan muntah. Jadi muntah ini biasanya disertai dengan mual ya. Kendati ini tidak selalu demikian ya. Demikian. Dan mual merupakan ini suatu perasaan yang terkadang diakui secara sadar terkait dengan terjadinya eksitasi yang tidak disadari pada pusat muntah ya. Ini di medula oblongata, okay? Atau di daerah yang dekat dengan pusat muntah tersebut, okay? Ya, pusat muntah ya. Jadi, nah, muntah ini merupakan serangkaian gerakan yang kompleks untuk mengeluarkan ini ya, isi usus dari dalam saluran usus ketika salah satu dari bagiannya mengalami iritasi atau distensi ya, distensi. Nah, dan di sini komponen sensorik dan motorik, oke, ya terkait dengan refleks muntah itu diatur oleh sistem saraf yang bersifat otonom, oke, ya bersifat otonom. Ya, muntah itu atau biasanya muntah itu disertai dengan dimulai biasa dengan sekresi saliva ya, sekresi saliva atau terkadang muka menjadi pucat ya, atau penurunan tekanan darah, oke, biasa juga terkadang muncul takikardi, oke, atau pernapasan yang tidak teratur ya. Ini nah biasanya statis lambung biasanya mendahului muntah ya ini. Nah, untuk muntah biasanya untuk mengeluarkan isi lambung biasanya ini ya terjadi diawali dengan ini ya, esofagus bagian bawah dan lambung bagian atas, esofagus bagian bawah dan lambung bagian atas ini mengadakan relaksasi ya, oke, menjadi relaksasi, sementara bagian duodenum dan lambung bagian bawah, oke, ini malahan berkontraksi ya, sehingga lambung akan mengalami kompresi ya antara bagian diafragma dan dinding abdomen. Nah, di sini biasa pasien akan menarik napas dalam, kemudian glotis serta bagian posterior itu bagian nostril tertutup, oke, ya akan tapi waktu itu juga inspirasi yang dalam tersebut mungkin tidak ada jika dorongan muntah sangat dominan ya, sangat dominan, oke, ya. Ada beberapa penyebab emesis yang perlu kita lihat ya. Ini bahwa adanya ini ya, adanya rangsangan pada zona pemicu ini ya, kemoreseptor ya, oke, yang mendeteksi
mendeteksi adanya ini ya, zat-zat kimia yang beredar dalam darah ya. Seperti apa? Seperti estrogen, alkohol, nikotin, oke, opioid, oke, zat-zat besi, kemudian obat-obat anestesi dan hormon ini ya, hormon-hormon tiroid. Oke, ya, kemudian yang lain adalah ini ya, adanya ini ya, nukleus, oke, nukleus vestibularis juga mendeteksi adanya ini ya, ambulansi, oke, ambulansi dan gerakan-gerakan yang mendadak ya. Ini biasanya misalnya setelah persalinan atau pembedahan, oke, atau pada pusat yang lebih tinggi lagi ini mendeteksi ini ya, cita rasa ya. Ya, dengan ada rasa maka orang menjadi muntah, kemudian ada mencium bau, oke, atau ada penglihatan, oke, ada emosi, nyeri, rasa takut atau ansietas ya. Nah, ini. Kemudian pada sistem saraf pusat ini juga mendeteksi adanya iritasi pada ini ya, pada usus atau ini ya, tenggorokan atau peritoneum. Oke, ini seperti biasa pada ini ya, stasis lambung atau distersi lambung. Oke, ya misalnya karena adanya migrain atau nyeri pada persalinan ya, itu. Itu tadi eh, empat ini ya, empat eh, penyebab terjadinya emesis ya, gitu. Kemudian kita lanjut pada ini ya, emesis pada kehamilan. Oke, jadi pada kehamilan dini ya, ya mual muntah sebenarnya sangatlah ini ya, sering terjadi dan bahkan memiliki ini ya, peranan fisiologis untuk mendorong ibu ya, mendorong ibu hamil untuk ini ya, lebih banyak makan ya, lebih banyak makan ya. Itu jadi ada juga baiknya ya, karena akan mendorong ibu menjadi banyak mengkonsumsi makanan ya. Dan pada kehamilan tanpa mual ini malahan ini ya, muncul risiko terjadinya abortus spontan atau abortus prematurus ya, yang lebih tinggi, oke, ya lebih tinggi. Sehingga untuk menangani tersebut maka kita dapat menggunakan ini ya, pendekatan non farmakologis ya. Ini tanpa menggunakan obat-obatan ya, pada ini ya, pada masalah yang biasa ya. Dan pendekatan non farmakologis ini biasanya lebih disukai daripada penggunaan apa namanya, pendekatan menggunakan obat-obatan. Oke, ya, obat-obatan ya. Nah, terkadang ini ibu hamil ini merasakan manfaatnya ya, jika kekhawatirannya itu ditentramkan dengan penjelasan bahwa ya tentu terkait dengan hal tersebut ini jarang berlangsung lebih dari usia kehamilan ya, yang antara 12 hingga 14 minggu ya, 14 minggu. Jadi itu mungkin akan menjadi tugas ada sebagai seorang bidan yang calon bidan yang profesional untuk bisa menjelaskan ya, supaya bisa menenteramkan hati daripada ibu yang lagi hamil ya. Oke, kalau kita mau melihat ini ya, ada beberapa uh, terapi non farmakologi yang bisa ini ya, bisa dianjurkan buat ibu hamil. Yang pertama adalah bahwa ibu ini harus memperhatikan istirahat ya, dan harus mengkonsumsi makanan yang mempunyai sumber karbohidrat yang sederhana ya, seperti ini ya, sereal, biskuit ya. Ini cukup ini ya, ini metode ini dianggap cukup efektif ya untuk mengatasi muntah. Oke. Kemudian yang kedua itu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sederhana ya, artinya dengan ini ya, pertimbangan ini ya, jangan mengkonsumsi makanan yang mempunyai bumbu yang berlebihan. Oke, ya ini ya, yang dilakukan ini biasanya apa namanya, mengkonsumsi makanan sederhana yang tanpa bumbu yang berlebihan, yang dilakukan sedikit tetapi sering. Jadi kita harus selalu makan ya, tetapi sedikit ya,
sedikit tapi sering. Karena di sini yang menjadi masalah bahwa apabila terjadi hipoglikemia itu malahan ini ya, hipoglikemia artinya uh, apa uh, berkurangnya ya uh, glukosa dalam tubuh, oke, itu dapat malahan ini ya memperburuk emesis ya, sehingga tidak dianjurkan buat ibu hamil untuk ini ya, untuk apa namanya, tidak memperhatikan jam makan ya ini, terutama ini pada saat apa namanya uh, uh, jam-jam makan ya, itu harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah bahwa ibu, oke, okay, ibu ini harus ini ya dianjurkan untuk ini menghindari gerakan-gerakan yang mendadak. Oke, okay? Ya seperti tadi atas ini makan terlambat, oke, okay? Terutama tadi makan malam, oke, okay? Ya kemudian apa namanya makanan makanan berlemak dan ini ya apabila mengkonsumsi makanan maka makanan harus ini ya ditelan dengan baik ya, ini karena apabila menelan makanan tanpa mengunyah itu ini ya uh, uh, bisa menjadi ya pemicu munculnya emesis ya pada ibu hamil. Kemudian pemberian pipermin. Oke, ini seperti biasa terdapat pada ini ya, dalam permen yang pedas ya. Sesudah makan akan menimbulkan ini biasanya menimbulkan relaksasi ya, relaksasi pada esofagus bagian bawah. Oke, dan ini bisa mengurangi distensi lambung ya, yang dapat meredakan gejala mual atau muntah ya, atau muntah. Atau bisa juga dengan ini ya, akupresur ya, ya pijatan-pijatan yang sederhana yang dilakukan sendiri ini ternyata juga mampu mengurangi rasa mual ya. Oke, ya, ya itu tadi terapi non farmakologi ya. Kemudian kita lanjutkan pada terapi-terapi dengan menggunakan obat atau terapi farmakologi ya, terapi farmakologi. Ada ini ya, ada berbagai macam obat yang digunakan sebagai obat antiemetik. Ya, ini biasanya apakah digunakan pada masa persalinan atau pada hiperemesis gravidarum tadi ya. Dan pola penggunaannya bervariasi biasanya antara ini ya, antara pelayanan kesehatan ya seperti di rumah sakit satu dengan yang lain itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, di sini um, perlu saya jelaskan bahwa neurotransmitter yang terlibat dalam proses terjadinya muntah itu dapat diubah atau dapat dipengaruhi oleh kerja obat yang meliputi obat-obat dopamin, asetilkolin, histamin, serotonin, benzodiazepin dan kanabinoid ya. Ya, untuk ini untuk apa preparat-preparat antiemetik yang digunakan pada apa namanya kondisi atau peristiwa melahirkan, oke, okay? Ini biasanya dibagi atas dua ya. Yang pertama adalah ini preparat atau golongan obat antagonis atau penyekat dopamin D2 ya. Nah, ini seperti obat-obat metoclopramid dan prochlorperazin. Yang kedua adalah golongan antagonis histamin ya, satu seperti siklisin dan prometasin. Oke, ya, ya untuk apa namanya setiap obat ini memang mempunyai efek samping dan efek sampingnya tadi ya bergantung pada neurotransmitter yang terkena. Sebagai contoh ya, sebagai contoh bahwa semua obat golongan antagonis histamin, oke, okay, atau histamin H1 ini dapat menyebabkan munculnya sedasi ya, oke, okay, sedasi. Dan untuk golongan antagonis D2, oke, okay, ya ini dapat menimbulkan kelainan gerakan ya, kelainan gerakan, oke, okay, yaitu penggolongannya ya. Nah, kita lanjut pada ini dulu, pada antagonis dopamin ya.
atau D2. Oke, ya untuk antagonis dopamin D2 itu preparatnya meliputi metoclopramid, oke, kemudian haloperidol, kemudian ada ini ya domperidon, kemudian golongan obat penotiasin, oke, penotiasin yaitu klorpromazin dan proklorperasin, oke, ya itu. Dan apa penggunaan preparat D2 ini, oke, ya ini diresepkan biasanya untuk mengatasi emesis pada berbagai ini ya, pada berbagai situasi. Contohnya untuk mengimbangi efek emetogenik opioid dan ergotamin ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengimbangi gejala emesis yang ditimbulkan oleh kehamilan itu sendiri. Oke. Kemudian digunakan juga pada ini ya sebelum anestesi ya. Kemudian digunakan pada emesis pada pasca bedah. Oke. Kemudian digunakan juga pada ini ya pada statis lambung pada persalinan. Oke. Ini misalnya pada ini ya situasi misalnya apa misalnya ada persalinan, kemudian migrain, kemudian ada rasa nyeri atau gastroparesis karena diabetes ya, ini pada statis lambung. Kemudian tentu untuk menangani ini ya apa namanya hipergravidarum ya. Nah ini. Oke, jadi untuk tadi preparat antagonis dopamin tadi ini memang tidak efektif digunakan untuk mabuk perjalanan. Oke, ya tidak efektif ya. Jadi saya tekankan obat golongan antagonis dopamin D2 tidak efektif untuk pengobatan pada mabuk perjalanan karena ya preparat ini hanya untuk memberikan ini ya sedikit perlindungan bagi ibu hamil ya yang telah menggunakan ini ya opioid tetapi masih mobilisasi ya. Oke, itu. Jadi intinya obat ini tidak cocok digunakan untuk mabuk perjalanan ya. Oke. Kita bahas beberapa obatnya ya. Obatnya contohnya adalah proklorperasin ya. Jadi proklorperasin ini merupakan obat golongan antagonis D2 yang bekerja dalam waktu 10 sampai 20 menit setelah disuntikkan secara intramuskular ya. Dan kerja emetiknya itu berlangsung selama 12 jam. Dan obat-obat ini ternyata dapat melintasi plasenta dan memberikan pengaruh pada neonatus berupa kelainan gerakan. Oke. Ya, dan obat ini juga dimetabolisme ya oleh hati kemudian diekskresikan lewat ginjal. Oke. Apa namanya? Untuk golongan ini ya, penotiasin ini atau prokloperasin ini bisa memasuki ini ya ASI ya, masuk ASI dan dalam jumlah yang kecil ya. Sehingga gejala yang mengantuk pada bayi itu pernah dilaporkan ya bahwa golongan-golongan obat penotiasin seperti proklorperasin ini ya memberikan pengaruh pada bayi ya. Itu tadi karena obat ini dapat memasuki ASI ya, ASI. Dan apa namanya obat golongan penotiasin ini juga dieliminasi melalui cara yang kompleks ya dengan variasi individu yang cukup besar. Oke, ya sebagai contoh juga bisa dilihat bahwa waktu paru penotiasin ini bervariasi juga ya dari 2 hingga ini ya 30 jam. 2 hingga 30 jam. Ini berarti bahwa dengan pemberian yang berkali-kali golongan penotiasin ini akan menumpuk dalam tubuh sebagai sebagian dari orang, tetapi tidak juga ini ya terkadang juga tidak berlaku pada
sebagian orang yang lain ya itu. Kemudian yang kedua adalah obat metoclopramid. Oke, metoclopramid ya. Jadi awitan kerja daripada obat ini berkisar antara ini ya apa namanya beberapa menit sesudah penyuntikan ya. Jadi obat ini bekerja dalam beberapa menit sesudah penyuntikan dan dalam waktu 1 jam setelah pemberian per oral. Oke, jadi apabila disuntikan dengan penyuntikan maka obat ini bekerja beberapa menit kemudian setelah penyuntikan. Tetapi apabila digunakan secara per oral, maka itu 1 jam kemudian baru obat ini bekerja ya. Dan obat ini dia eliminasi paling cepat dalam tubuh ya, di mana di sini waktu parunya adalah 4 sampai 8 jam. Sehingga memberikan ini ya, diharapkan obat ini selalu diberikan karena waktu parunya yang cepat ya, cepat. Karena itulah maka ini ya paling efektif golongan obat ini diberikan melalui infus yang kontinu ya, yang bersifat kontinu ya itu. Obat ini juga ternyata merupakan obat yang dieliminasi secara ini ya cepat apabila digunakan pada dosis tunggal ya. Dan ini bisa membantu ibu ya, bisa membantu ibu jika ibu ingin menyusui ya bayinya ini ya sehingga walaupun ini ya jumlahnya dalam ASI sedikit, maka memang tidak disarankan untuk menggunakan obat ini ya secara teratur ya oleh ibu yang lagi menyusui ya itu. Ya, kita lihat ini ya kerja obat-obat antagonis D2. Jadi obat ini memang kerjanya untuk menyekat ya kerja daripada ini ya D2 ya. Ini menyekat D2 atau dopamin. Dengan demikian akan meredakan ini gejala ya muntah ya melalui kerjanya dalam dinding usus ya. Termasuk pada pusat muntah dan zona pemicu kemoreseptor. Perlu diperhatikan bahwa dengan efek kerja tersebut, maka golongan obat ini berpotensi untuk memunculkan beberapa hal ya. Yang pertama adalah obat ini bisa mengurangi emesis dan meningkatkan juga selera makan. Yang kedua, obat ini bisa mengubah motilitas gastrointestinal ya pada saluran pencernaan. Kemudian obat ini bisa mendepresi sistem saraf pusat. Dan bisa mengganggu postur dan gerakan tubuh dan mengganggu sistem kardiovaskular ya itu. Nah, ada beberapa efek samping dari obat golongan antagonis D2 ini ya atau golongan ini penghambat dopamin ya. Yang pertama adalah efek samping pada saluran pencernaan atau traktus gastrointestinal. Sehingga obat ini sebenarnya di samping memiliki kerja antiemetik yang bersifat sentral, obat-obat ini dapat meningkatkan pengosongan lambung. Dan ini dengan kerja prokinetik terhadap lambung dan usus ini akan mengimbangi stasis lambung ya yang ditimbulkan oleh rasa nyeri, persalinan, migrain dan opioid. Termasuk di sini diare ya merupakan efek samping dari pemberian metoclopramid ya yang ini sudah banyak diketahui ya. Kemudian efek samping yang kedua adalah mendepresi sistem saraf pusat. Jadi khususnya untuk penotiasin tadi ya
Phenothiazine yaitu prochlorperazine biasanya menyebabkan ini ya, muncul sedasi, oke, atau penekanan emosi atau penumpulan emosi. Oke, ya dilaporkan juga bahwa biasa ini ya muncul risiko terjadi serangan kejang. Oke, ya ini terutama para ibu hamil yang menderita epilepsi ya, sehingga ini harus hati-hati digunakan pada ibu yang ada di riwayat epilepsinya ya. Kemudian yang ketiga adalah kelainan postur dan gerakan ya, gerakan. Jadi efek samping serius yang ini jarang terjadi sebenarnya pada pemberian preparat antagonis dopamin. Oke, ya ini apabila diberikan pada dosis normal. Tetapi ada kemungkinannya atau besar kemungkinannya akan ditemukan jika diberikan dosis yang lebih tinggi ya, dan kepada pasien yang masih muda. Oke, ya itu ya. Jadi harus diperhatikan ya. Kelainan postur dan gerakan, oke, biasa ini ya, apa namanya, menyertai ini ya, semua jenis preparat antagonis dopamin karena kerjanya pada ganglia basalis ya, sehingga ini uh, diperkirakan ini muncul ya. Ya, kemudian saya lanjut pada antihistamin. Oke, jadi antihistamin ya. Nah, untuk istilah ini biasanya dipakai untuk preparat ini tadi ya, antagonis reseptor H1 ya, H1. Oke, ya. Kemudian obat-obatnya digolongkan atas dua golongan ya. Golongan pertama adalah golongan antihistamin yang dapat menimbulkan sedasi ya. Contoh obatnya seperti brompheniramine, sinarisin, kemudian meclosin, kemudian trimeprazin, siklisin, prometasin, dan chlorpheniramine. Oke, ya chlorpheniramine ya. Obat-obat ini kadang-kala juga digunakan untuk meredakan gejala emesis pada kehamilan dini ya, atau juga digunakan untuk meredakan gejala emesis selama persalinan atau pada pasca anestesia. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan antihistamin yang bersifat non sedasi atau tidak menimbulkan sedasi ya. Contoh obatnya adalah cetirizine, oke, kemudian terpenadin, akripastin, kemudian loratadin, oke, nah itu ya contoh obatnya. Dan sedasi yang ditimbulkan tidak begitu menonjol, tetapi apa namanya, tetap penting bagi kerja obat-obat antihistamin non sedasi ya. Obat-obat ini untuk non sedasi, antihistamin non sedasi ini digunakan untuk meredakan ini ya. Biasanya dia lebih optimal digunakan untuk meredakan ini ya, gejala pada kelainan seperti alergi ya, atau alergi seperti high fever ya, atau urtikaria. Oke, dan obat-obat ini sebenarnya uh, apa namanya, uh, untuk ini ya, um, direkomendasi ya oleh pabrik pembuat obat ini bahwa disarankan untuk ini ya, menghindari pemakaian obat antihistamin golongan non sedasi ini pada ibu hamil dan menyusui ya, itu. Jadi yang paling optimal digunakan adalah golongan antihistamin sedasi ya. Nah, itu untuk ibu hamil ya. Nah, ada beberapa kegunaan daripada ini ya, apa namanya, obat-obat antihistaminnya. Apa kegunaannya seperti untuk ini ya, pengobatan ini ya, antiemetik yang menyertai opioid ya, oke, atau yang menyertai obat anestesi atau keadaan mabuk perjalanan ya. Ya. Kemudian apalagi untuk ini ya, peredam atau meredakan pruritus atau urtikaria, oke, yang disebabkan oleh opioid ya, misalnya ini ya, misalnya setelah terapi analgesi intraspinal, oke.
Kemudian juga bisa digunakan untuk penanganan ini ya, emergensi anafilaksis dan angioödem ya, sesudah pasien ini biasanya sesudah pasien mendapatkan suntikan adrenalin ya, adrenalin. Kemudian untuk reaksi ini ya, hipersensitivitas, yang meliputi alergi, alergi obat, kemudian tadi pruritus, kemudian urtikaria, atau adanya sengatan serangga atau high fever ya. Nah, atau untuk premedikasi dan sedasi ya. Misalnya ini obat-obat prometasin ya. Kemudian untuk ini ya, insomnia ya dengan pemakaian obat yang dibeli bebas ya, seperti obat-obat prometasin dan antihistamin juga digunakan biasa untuk meredakan batuk dan selesma ya, selesma dengan pemakaian obat yang ini ya, biasa juga dibeli secara bebas ya, misalnya tripolidin ya itu. Itu adalah ini ya, kegunaan atau aset daripada beberapa obat dari ini ya, beberapa kegunaan daripada obat-obat antihistamin. Ya itu. Kemudian kita lanjut bahwa uh, obat antihistamin, apabila digunakan maka obat ini akan mulai bekerja dalam waktu ya 15 sampai 60 menit ya, sesudah pemberian secara oral ya. Jadi ini uh, mulai kerjanya adalah 15 sampai 60 menit setelah dikonsumsi secara oral ya. Dan obat ini diabsorpsi secara maksimal ya dalam waktu ini ya 1 sampai 2 jam ya. Uh, untuk uh, lama kerja dari obat ini antara 3 sampai 6 jam ya. Uh, Obat ini juga ternyata bisa menembus plasenta dan ini ya, air susu ibu ya. Dan obat ini dieliminasi di organ hati dan ginjal ya. Tuh. Ya. Kita lanjut pada efek samping dari obat-obat antihistamin. Ini ya. Jadi obat-obat antihistamin yang menimbulkan sedasi ini akan menimbulkan efek samping yang tentu berkaitan dengan inhibisi terhadap histamin maupun asetilkolin ya. Ya. Jadi contoh efek samping yang muncul adalah pada ini ya, sistem saraf pusat. Ya, jadi baik ini stimulasi maupun depresi pada sistem saraf pusat, merupakan efek samping yang mungkin dimiliki oleh preparat antagonis H1 ya. Ini efek yang biasa ini ya, yang biasa kelihatan adalah seperti ini ya, sedasi, kemudian somnolensia, kemudian bisa juga terjadi penurunan kewaspadaan, atau depresi, bisa juga keletihan atau gangguan koordinasi ya. Itu bisa juga terjadi ya. Itu adalah efek samping dari antihistamin pada sistem saraf pusat. Kemudian pada sistem kardiovaskuler, ya. Jadi histamin sebenarnya merupakan suatu ini ya, suatu vasodilatasi yang atau vasodilator yang poten ya. Jadi merupakan vasodilator yang poten, dan efek ini dapat dibalikkan oleh preparat antihistamin ya, antihistamin. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini ya, terkait dengan gangguan pada usus dan hati. Jadi beberapa orang ini akan mengalami ini ya, kehilangan selera makan ya. Kemudian nyeri abdomen, kemudian konstipasi, termasuk diare, mual atau muntah ya ketika menggunakan obat-obat antihistamin ya. Dan terkadang juga di sini sebenarnya seperti sariawan ya pada mulut dan lidah, merupakan masalah yang kadang-kadang juga terjadi pada penggunaan obat antihistamin. Yang terakhir adalah terkait dengan efek obat-obat efek antiemetik pada janin ya. Jadi
eee, adik-adik sebagai, calon bidan yang profesional, ini akan ini ya, selalu sering dimintai sarannya terhadap, keadaan emesis ya pada kehamilan dini. Sehingga, ini beberapa pegangan yang bisa dijadikan acuan bahwa, preparat antihistamin ini, biasa dianggap sebagai obat antiemetik yang paling aman ya pada kehamilan dini. Oke, ya kendati preparat tersebut sebenarnya, acap kali ini tidak efektif ya, tetapi ini merupakan ini ya, dianggap yang paling aman ya. Oke. Yang kedua adalah, golongan atau obat prometasin tioklat. Oke, ini juga merupakan ini ya, bisa juga merupakan obat antiemetik pilihan pertama yang diberikan ini ya, pada saat akan tidur ya, pada ibu. Kemudian adalah siklisin. Oke, jadi, pada penggunaan siklisin ini, eee, ini berkaitan dengan ini ya, biasa ada ini ya, berkaitan dengan kelainan, kongenital atau kelainan bawaan ya. Kemudian pada penggunaan obat meklosin ini, eee eee, dapat ini ya, dapat, menimbulkan ini ya, risiko palatokisis, oke, atau defek pada mata ya, yang bersifat juga kongenital atau bawaan. Kemudian pemberian, dimenhidrinat, oke, untuk pemberian dimenhidrinat ini, eee, terkadang memunculkan ini ya, abortus spontan ya, jadi pernah dilaporkan ini ya, munculnya abortus spontan pada penggunaan dimenhidrinat. Jadi ada ini ya, ada beberapa, acuan, buat adik-adik bidan apabila ada yang, eee dimintai saran ya. Ya, saya kira cukup sampai di sini materi yang saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.